baginya akan dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki bagi dirinya untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan dia fikih, pemahaman, ilmu-ilmu dalam urusan agama. Dan kita di malam hari ini mempelajari ilmu fikih, ilmu yang membahas daripada cara-cara ibadah dengan perbuatan zahir kita, baik yang hablum minallah juga hablum minan nas, dengan muamalah syar'iyah. Sehingga orang yang memahami ilmu fikih diharapkan menjadi orang yang baik, dan dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Mafhumnya sebaliknya, siapa orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang tidak baik, dia tidak akan diberikan pemahaman dalam ilmu fikih, ilmu tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimungkinkan ibadah yang dia lakukan berupa salat, puasa, zakat maupun ibadah sosial melalui muamalah-muamalah ini tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya. Nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang tidak baik, yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu fikih semacam ini di akhir zaman sudah banyak ditinggal oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari, memahami dan mengamalkan ilmu fikih sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ilmu fikih yang kita baca dalam kitab Yaqutun Nafis malam hari ini membahas tentang al-qasru bis safar wal jam'u bihi wa bil matari wal marad. Pembahasan tentang salat qasar di dalam perjalanan dan juga salat jamak di dalam perjalanan. Juga jamak dengan sebab adanya hujan dan salat jamak dengan sebab adanya sakit. Ini akan kita bahas satu persatu detail daripada salat-salat yang disebut ar-rukhas, salat-salat keringanan dengan sebab adanya bepergian ataupun dengan adanya hujan dan sakit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minas saqar, min saqar. Bepergian itu, safar, melakukan perjalanan jauh, adalah satu potong daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bepergian ini orang akan mengalami capek, letih, payah, berpisah dari rumah di tengah perjalanan, di tengah panas, dia sulit di dalam menemukan air dan lain sebagainya. Sehingga banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat dan berurusan dengan musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Di antaranya sholat jamak dan sholat qasar. Juga masalah tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air. Atau juga bisa dalam masalah maskhul khuf, mengusap alas kaki bagi orang yang tidak mau membasuh kaki dalam wudhunya. Juga banyak keringanan-keringanan yang lain seperti diperbolehkan tidak berpuasa jika memang berangkatnya sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar.
Itu diantara hal-hal yang diperbolehkan, diringankan berkat adanya perjalanan jauh. Yang pertama kita membahas al-qasru, salat qasar. Al-qasru an tusalliya dhuhra wal asra awil isya rak'atain. Qasar definisinya adalah yaitu melaksanakan salat zuhur, salat asar dan salat isya dengan 2 rakaat saja. Artinya meringkas jumlah rakaat salat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat saja. Ini qasar. Sehingga yang bisa dikosor hanya salat zuhur, salat asar dan salat isya. Untuk salat subuh dan salat maghrib tidak bisa dikosor karena jumlah rakaatnya sudah sedikit kurang dari 4 rakaat. Wa huwa jaizun lil musafir faqat. Salat qasar ini hanya diperbolehkan bagi musafir saja, orang yang melakukan perjalanan jauh. Ini bi ahada asyara syarton, dengan 11 syarat yang harus dipenuhi jika dia ingin melakukan salat qasar dalam perjalanannya. Yang pertama syarat diperbolehkan qasar an yakuna safaruhu marhalatain. Adanya jarak perjalanannya dari rumah sampai tempat tujuan itu sudah mencapai 2 marhalah. 2 marhalah ini jika zaman dahulu dengan menaik onta adalah 2 hari 2 malam. Ini namanya 2 marhalah. Kalau dikonversi dalam zaman sekarang ini adalah sekitar jarak dalam kitab Takriratus Sadidah adalah 123 km. Di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis ini jaraknya adalah sekitar 85 km. Ada juga yang menyatakan jaraknya 129 km. Nah, ini jarak diperbolehkannya melaksanakan sholat qasar. Ada yang menghitung sampai 6.000 dhira', 6.000 langkah. Nah, mudahnya adalah jika sudah mencapai 123 km. Ini yang tengah-tengah antara konversi yang paling rendah yaitu 85 kilo, ada yang konversi tertinggi 129 km. Tetapi kita hendaknya mengikuti yang pendapat yang tengah-tengah yaitu 123 km. Ada juga yang menyatakan 90 km ini sudah boleh melaksanakan sholat qasar. Yang dihitung adalah jarak perjalanannya, bukan waktu tempuhnya. Walaupun waktu tempuhnya sebentar, jika seperti dia naik pesawat terbang, naik kereta api dari sini kota Pasuruan sampai di misalkan Jogja atau Solo yang sudah lebih dari 129 kilo, waktunya walaupun sebentar sudah boleh diqasar, walaupun tidak seperti jarak waktu tempuh dengan naik onta. Ini boleh mengqasar. Yang menjadi patokan standarnya adalah jaraknya, bukan waktu tempuhnya. Walaupun sebentar, walaupun lama, yang dihitung adalah jarak tempuhnya, bukan waktunya. Ini yang pertama harus mencapai 2 marhalah, mencapai jarak standarnya 123 km atau minimal sudah mencapai 85 km. Yang kedua syaratnya wa an yakuna mubahan. Musafir yang boleh melakukan sholat qasar itu sifat perjalanannya adalah hukumnya mubah, boleh. Apalagi sifatnya sunnah atau yang wajib. Yang mubah ini seperti dia
melakukan perjalanan untuk melihat tempat lain, tamasya. Tetapi ada yang menyatakan untuk rekreasi tetap tidak diperkenankan mengqashar salat. Kalau yang mubah, yang sunnah seperti kita bersilaturahmi, mudik ke rumah orang tua, menjenguk saudara, atau juga untuk semisal umroh yang sunnah. Yang wajib adalah seperti perjalanan haji yang wajib, atau untuk membayar hutang dan sebagainya yang sifatnya wajib. Kalau bepergian itu sifatnya makruh atau haram, tidak diperkenankan melakukan qashar. Yang haram seperti istri atau perempuan yang lari dari suami tanpa izin, dia keluar rumah tanpa izin suaminya, melakukan perjalanan lebih dari 123 km, ini tetap tidak boleh melaksanakan qashar karena dia berdosa dalam perjalanannya tanpa izin suaminya. Atau juga misalkan seorang tahanan yang melarikan diri dari tempatnya, ini hukumnya dilarang melaksanakan sholat qashar karena dia berdosa dalam perjalanannya. Berikutnya wa ilmuhu bijawazil qasri, mengetahuinya dia dengan bolehnya melakukan qashar. Dia tahu memang dalam perjalanan jarak sekian sudah boleh melakukan qashar, meringkas bilangan rakaat sholat. Tapi jika dia tidak tahu kalau dia diperbolehkan qashar, kemudian ikut-ikutan melaksanakan qashar tanpa dasar yang kuat, ini tidak boleh. Karena dia tidak yakin dengan perbuatan qasharnya ini diperbolehkan apa tidak, maka tidak ada kekuatan di dalam niatnya. Harus dia tahu dulu jarak sekian dia sudah boleh qashar. Kemudian wa niyatuhu iyyahu indal ihram. Syarat bolehnya mengqashar salat yaitu niat qashar ketika takbiratul ihram. Ketika dia melakukan salat zuhur langsung sekaligus niat qashar, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Saya niat melakukan salat fardu zuhur 2 rakaat dengan cara diqashar karena Allah Ta'ala. Harus di dalam takbiratul ihram, dalam niatnya itu harus ada qashar. Kalau dia lupa di awal sholatnya tidak niat qashar, maka tidak boleh qashar, tetap dia melanjutkan sholatnya dengan 4 rakaat, tidak boleh dibatalkan. Kalau dia lupa tidak niat qashar ketika takbiratul ihram, dia tetap melaksanakan sholat, tetapi harus 4 rakaat, tidak boleh menjadi 2 rakaat karena sudah salah di dalam niat sholatnya. Kemudian wadawa musafar ila tamamis shalah, selalu dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian sampai dia selesai melaksanakan sholat qasharnya. Artinya dia belum dalam keadaan mukim. Nah, di sini orang yang dikatakan musafir itu adalah sudah keluar dari batas kota. Kalau kita mau melakukan sholat qashar atau sholat jamak, tidak boleh dilakukan di rumah karena kita belum melakukan safar. Batas sudah dikatakan safar adalah ketika sudah keluar dari batas kota. Kalau kota itu ada seperti gapura pembatasnya. Kalau tidak ada batas seperti itu, bisa dengan sudah melewati persawahan, itu menandakan antara kota yang satu dengan kota yang lain dipisah dengan tidak adanya lagi bangunan-bangunan, persawahan atau hutan-hutan. Kalau dilakukan masih di dalam batas kota, tidak boleh melaksanakan qashar ataupun jamak. Kalau kita misalnya mau ke
Solo, ke Jogja atau ke Jakarta, boleh melakukan sholat qashar atau jamak sudah melewati batas kota Pasuruan seperti di daerah Bangil atau sudah menjelang masuk pintu tol dan sebagainya. Tidak boleh, batas kota kita adalah di Sungai Keraton. Kalau masih di situ belum boleh melaksanakan sholat qashar atau sholat jamak. Kemudian ukuran musafir itu ada beberapa hal yang dikatakan musafir atau mukim. Waktu dia musafir ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, jika tidak ada tujuan, tidak ada kepentingan ke perjalanannya ini. Misalkan dia hanya ingin rekreasi ke luar kota, maka di sana dia menginap. Di sana boleh melakukan qashar dengan batas waktu 4 hari. Batas waktu safar itu 4 hari kalau tidak ada kepentingan. Setelah 4 hari dia dikatakan mukim. Dia dikatakan orang yang mukim di situ. 4 hari ini selain hari kedatangan dan hari kepulangan. Kalau kita hari ini misalkan hari Kamis pergi ke Jakarta misalkan, maka sampai di Jakarta misalkan hari Jumat, maka hari Jumat belum dihitung dari waktu safarnya, maka dihitung mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 4 hari ini kita masih boleh melaksanakan sholat qashar dan juga sholat jamak, karena kita tidak ada tujuan kepentingan apa-apa di sana. Dan hari kelima ini termasuk hari kepulangan. Jadi kalau dia tinggal di sana lebih dari 4 hari tanpa ada kepentingan, maka hari kelima harus sholat seperti biasa. Sholat zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ini. Kalau ada kepentingan, misalkan dia ke Jakarta urusan pekerjaan, dia jadwalkan ini waktunya 1 minggu, pekerjaannya baru selesai. Maka jika ada kepentingan seperti ini, selama kepentingannya dia diperbolehkan qashar. Kalau 1 minggu di sana, 1 minggu dia boleh melakukan qashar. Bahkan sampai kalau kepentingannya masih belum selesai, harus menambah waktu, batas akhir adalah 18 hari boleh melaksanakan qashar di dalam perjalanan. Ini aturan di dalam musafir yang ada kepentingan, yaitu sesuai dengan kepentingannya. Bahkan kalau masih belum selesai, boleh sampai 18 hari. Ini mengambilannya adalah ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau tinggal di kota Mekah setelah pembukaan ini sampai 17 atau 18 hari. Beliau di situ melaksanakan sholat dengan diqashar. Maka dari situ menjadi syariat orang yang musafir dan ada kepentingan boleh mengqashar sholat sampai maksimal 18 hari kalau memang ada kepentingan. Ini masalah batasan waktu bolehnya mengqashar dalam perjalanan. Kemudian jika ada pertanyaan, apa yang lebih utama, sholat dalam musafir ini sholatnya tetap 4 rakaat yang sempurna, apa melakukan sholat qashar yang 2 rakaat? Nah, ini kadang-kadang kita bingung. Kita lebih baik tetap 4 rakaat atau mengqashar sholat menjadi 2 rakaat. Nah, ini yang paling baik yang disunnahkan adalah mengambil qashar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu
an yu'ta azaimahu. Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai, menyukai orang-orang untuk melakukan rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah juga mencintai orang-orang yang melakukan hal-hal yang sudah pasti tidak ada keringanan. Artinya ketika di rumah kita tidak ada keringanan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, maka dalam keadaan safar kita lebih dianjurkan mengambil yang ringkas 2 rakaat, karena kita dalam keadaan musafir. Beda kalau kita di rumah, kita melaksanakan yang sempurna. Dan juga untuk mengamalkan daripada ilmu fikih yang kita pelajari yang berdasarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu seperti ini, fikih qasar salat ini, kalau tidak diamalkan tidak akan menjadi satu pengalaman, tidak akan menjadi ketetapan dalam keyakinan kita masalah salat qasar ini. Maka lebih baik dalam keadaan musafir, safar yang boleh melakukan qasar di atas 120 kilo, ini lebih baik melakukan qasar salat, melakukan mengurangi jumlah rakaat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena agama ini tidak seperti logika kita. Kalau kita melakukan 4 rakaat seolah-olah pahalanya lebih besar daripada 2 rakaat, maka kita ambil yang 4 rakaat. Nah, ini logika manusia. Jelas yang 4 lebih banyak daripada 2. Cuman yang memberi pahala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru terkadang keringanan-keringanan ini lebih Allah senangi daripada orang itu memaksa sholat 4 rakaat padahal dia capek di situ, padahal dia butuh istirahat, sehingga sholatnya kadang-kadang juga tidak khusyuk, tidak bisa sempurna dalam melaksanakan rukun-rukunnya. Maka diberi kesempatan oleh Allah untuk qasar ini, hendaknya kita ambil supaya kita memanfaatkan daripada keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam masalah jamak, menggabung sholat. Kalau dalam keadaan safar, kita ambil kesempatan ini, keringanan dari Allah, menggabung sholat jamak takdim atau jamak takhir, untuk kita menghargai daripada keringanan yang telah ditawarkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk agama ini jangan mengandalkan logika, tapi harus mengandalkan dalil dan juga ilmu yang benar, yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini daripada syarat-syarat qasar. Sebelum saya teruskan syarat qasar, mungkin ada pertanyaan. Yes. Ya. Di dalam masalah berpuasa, pertanyaannya apakah juga lebih baik kita ambil keringanan untuk tidak puasa ketika melakukan musafir. Nah, untuk puasa ini ada beberapa hadis dan wurudnya ada kronologi yang berbeda-beda. Dalam keadaan puasa ketika perang Badar, Rasulullah SAW itu melarang para sahabat berpuasa karena memang berat puasa sambil jihad fisabilillah. Cuman dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan bagi yang kuat berpuasa lebih baik berpuasa. Karena apa? Keutamaan puasa Ramadan itu tidak bisa digantikan dengan puasa di bulan selain Ramadan. Ini melihat bulannya. Kalau berpuasa itu karena bulan Ramadan itu ibadah di situ lebih baik daripada 1000 kali di luar bulan suci Ramadan. Beda dengan puasa Ramadan. Tetapi untuk sholat ini sama.
Kita sholat di masjid Baitul Muhajirin dengan sholat di masjid Al Anwar Pasuruan sama, atau di Semarang, di Jogja sama. Tidak ada keutamaan masalah waktu. Oleh karena itu untuk masalah puasa agak berbeda. Lebih baik bagi yang kuat berpuasa tetap melaksanakan puasa dalam perbagiannya, musafirnya, karena pahala bulan suci Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Bagi yang tidak mampu silahkan tidak berpuasa, tetapi harus qadha setelah keluar dari bulan puasa. Gitu, bisa dipahami. Betul. Nah, ini sebenarnya yang syarat berikutnya. Apakah boleh orang yang qashar 2 rakaat bermakmum kepada imam yang sholat sempurna 4 rakaat? Nah, ini termasuk syarat berikutnya. Wa an la yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatihi. Orang yang mau melakukan sholat qashar tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat sempurna, walaupun dalam sebagian sholatnya. Artinya jika orangnya jamaah di sini melakukan sholat isya 4 rakaat, ada musafir datang, dia mau berjamaah tetapi dia sholat qashar 2 rakaat, ini tidak boleh karena perbedaan. Yang satu qashar 2 rakaat, yang satu 4 rakaat. Tidak boleh seperti itu. Kalau dia tidak yakin, misalkan sama-sama di tempat perjalanan, misalkan di transit untuk bis, di terminal atau di stasiun untuk transit, dia tidak tahu imamnya ini sholat 4 rakaat apa 2 rakaat, maka dia boleh seperti ini karena dia tidak yakin imamnya melakukan 2 atau 4 rakaat karena sama-sama musafir. Tetapi jika imamnya melakukan 4 rakaat, wajib makmum mengikuti imam yang 4 rakaat walaupun niatnya di awal qashar. Karena syaratnya kemarin makmum harus ikut dengan imam, tapi imam makmumnya tidak tahu bagaimana sholat imamnya. Tetapi di sholat yang biasa ini yakin kita mereka penduduk di sini tidak musafir, maka sholat isya-nya pasti 4 rakaat. Sedangkan kita musafir melakukan sholat qashar, yakin dengan 4 rakaatnya imam tidak sah. Beda dengan sama-sama musafirnya. Maka lebih baik dalam kita melakukan sholat qashar, jika tidak yakin imamnya ini juga sholat qashar, lebih baik kita sholat sendiri agar sholat kita sah. Kalau kita mau bergabung dengan sholatnya berjamaah di situ, kita lebih baik sholat yang sempurna saja, yang 4 rakaat, agar tidak ada kesalahan atau perbedaan antara makmum dengan imam yang bisa membuat sholatnya tidak benar. Bisa dipahami ya? Kalau tadi dalam perjalanan itu kalau tanpa tujuan kan maksimal 4 hari, kalau ada tujuan 18 hari, itu kan masih dihitung sebagai musafir. Nah kalau kita misalkan di perjalanan kan mungkin meringkas atau menjamah itu kan lebih tenang, lebih enak. Tapi kalau sudah sampai di daerah tujuan, kita kan posisi lebih santai. Itu kalau misalkan kita pengen mendapatkan fadilah sholat jamaah, itu kasusnya gimana? Apa lebih baik tetap qashar atau untuk sholat jamaah? Iya. Jika pertanyaannya, jika kita sudah sampai di tempat tujuan kita dalam perjalanan ini, kita lebih baik mana? Melakukan sholat berjamaah dengan penduduk sekitar tetapi dengan sholat sempurna, apa kita melaksanakan sholat qashar yang 2 rakaat tapi tidak berjamaah? Ya, ini memang lebih utama sholat berjamaah. Kenapa? Dalil-dalilnya lebih kuat daripada sholat qashar. Dalil sholat berjamaah ini ada yang menyatakan wajib, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan kita juga merasa
tidak ada keberatan dalam melaksanakan sholat berjamaah yang sempurna ini. Maka memang lebih utama melaksanakan sholat berjamaah demi mendapatkan utama fadilah sholat berjamaah yang 27 derajat. Tapi kalau memang ada sholat qashar yang juga berjamaah, maka ini ya sama, sholat sempurna berjamaah dan sholat qashar juga berjamaah, ini sama, tinggal milih saja, tidak ada yang melarang. Boleh memilih sholat berjamaah yang sempurna atau memilih berjamaah qashar yang 2 rakaat. Tapi membandingkan berjamaah dengan sholat sendiri, ini lebih afdol sholat berjamaah. Karena dalam hadis tadi yang Nabi 18 hari ketika pembukaan kota Mekah ini sholatnya juga berjamaah dengan para sahabat. Qashar, tetapi para sahabat yang ekspansi dari kota Madinah ke Mekah ini juga melakukan qasharnya berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Jadi kalau memang ada sholat berjamaah tapi sempurna, sholat qashar tapi sendiri, ini lebih utama sholat berjamaah. Tapi kalau ada sama-sama berjamaahnya, silahkan pilih yang mana itu semuanya afdol, utama. Bisa ya? Ada lagi mungkin? Ya, pertanyaannya, jika menjamak sholat maghrib dan isya kemudian dilaksanakan di sholat maghrib, di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Dan kita juga ingin mengqashar sholat isyanya, apakah boleh seperti itu? Nah, ini jawabannya, qashar ini boleh walaupun dengan cara jamak. Jadi untuk sholat maghribnya kita biasa 3 rakaat, dan sholat isyaknya kita qashar jadi 2 rakaat. Tetap dilaksanakan jamak takdim, tapi yang isyaknya juga dengan cara qashar, ini boleh. Ya, mengqashar sholat yang 4 rakaat pokoknya dengan sendiri atau dengan jamak, ini hukumnya boleh. Ya, itu daripada syarat-syarat qashar sampai yang ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء
والتناهي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.